Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aden Syafi'i. Saya dari kelas 2D3 Teknik Elektronika A. NRP saya 1103181011. Saya akan mendemokan praktikum 6 mengenai perancangan memori, di mana percobaan yang akan saya pilih adalah percobaan dual port RAM asinkronus. Nah, untuk membuat file baru adalah dengan klik file new project. Nah, kemudian diisi nama dan lokasinya. Nah, namanya misalkan adalah pos Wiranti. Nah, pos Wiranti ini akan disimpan pada disk E. Foldernya adalah folder post test dan foldernya adalah Wiranti DB RAM asinkronus. Kemudian top level source type-nya dipilih adalah HDL. Next. Nah, di sini saya menggunakan Spartan 3, di mana untuk percobaan ini yang kompatibel adalah Spartan 3S, sedangkan untuk Spartan 3 ini tidak kompatibel atau tidak bisa jika digunakan praktikum memori, sehingga saya menggunakan Spartan 3 dengan device XC3S50 dengan package yang adalah PQ208, speednya -4. Kemudian sintesis toolnya saya menggunakan XST, simulatornya menggunakan eSIM. Kemudian next. Nah, ini adalah rangkuman dari file project yang akan kita buat. Finish. Nah, di sini ditambahkan new source, klik kanan new source dan memilih VHDL modul dan dinamai. Nah, misal namanya DB RAM AS. Nah, DB RAM AS ini disimpan di folder ini. Kemudian next, finish. Nah, di sini saya akan mengcopy paste program yang telah saya buat supaya menghemat waktu. Kita hapus dulu semuanya dan di copy. Nah, kemudian save. Nah, kemudian di generate dengan klik kanan run. Nah, ini akan mensintesis dan mengimplementasikan secara otomatis. Nah, pada program ini saya menggunakan library tambahan yaitu Unsigned dan Arith. Ini digunakan untuk operasi aritmatika dan operasi matematika. Nah, di sini saya juga mendeklarasikan sebuah variabel W dan R digunakan untuk rumus. Nah, rumus ini terdapat di port ini. Nah, port ini adalah untuk mendeklarasikan input dan outputnya, dimana inputnya adalah clock, read enable, RAM 1, RAM 2, data, out RAM 1, out RAM 2. Nah, di sini RAM-nya adalah 3 bit, alamat RAM-nya adalah 3 bit dan datanya lebar 32 bit. Begitu juga dengan out RAM. Nah, kemudian pada arsitekturnya tab RAM ini adalah dibuat array dengan 3 bit. Kemudian pada proses penulisan data adalah ketika clock event dan clock sama dengan 1, kemudian read enable sama dengan 1, maka RAM dapat dituliskan data. Kemudian outputnya ditampilkan pada out RAM 1 dan out RAM 2. Kemudian kita buat kemudian generate-nya kita lihat lebih dahulu apakah ada error atau tidak. Ternyata tidak ada error. Kemudian buat file test bin-nya dengan klik kanan new source, file name untuk milih test bench, VHDL test bench, kemudian pilih nama yang akan kita gunakan, misalnya test bench. Nah, disimpan di folder ini, kemudian next. Nah, ini adalah associate-nya. Berarti test bench ini akan mengacu pada program di implementation pada file dual port RAM AS ini. Kemudian next, finish. Nah, ini sedang membuat filenya. Kemudian ini adalah associate-nya pada file DB RAM AS ini.
Kemudian kita tambahkan lagi kode untuk memunculkan sinyalnya dengan kode yang telah saya buat, yaitu ini, copy paste, copy, oke, paste. Nah, akan tetapi jangan lupa untuk menambahkan library lagi, yaitu library operasi aritmatika, supaya dapat dioperasikan secara matematis. Nah, setelah itu di save. Nah, kemudian di generate apakah terdapat error apa tidak, dengan cara diklik filenya, kemudian behavior check syntax, klik 2 kali, do you want to save, yes. Nah, selagi menunggu, kode ini adalah kode ketika penulisan data, yaitu ketika update enable 1, RAM 1 dan RAM 2 ini alamat awalnya adalah 000, kemudian setelah 2 nanosecond diisi data 0 sampai 31, di mana setiap data terjadi penambahan 1, kemudian pada alamat juga terjadi penambahan 1. Nah, kemudian disimulasikan. Matikan dulu antivirus agar tidak terjadi error, kemudian simulasikan. Oh ya, di sini karena sudah di generate maka terdapat synthesis reportnya. Nanti akan kita cek. Nah, di sini adalah sinyal output dari program ini. Kita kecilkan. Nah, karena masih dalam bentuk binar, kita ubah ke dalam bentuk desimal dengan radix, klik kanan, radix, unsigned desimal. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi penulisan data pada alamat 0 sampai dengan 7 pada RAM 1 dan 2, kemudian data yang dimasukkan adalah 0 sampai 31, yang dimana ini alamatnya berulang-ulang, kemudian ditampilkan pada outram 1 dan outram 2 sesuai data dan alamat pada RAM. Kemudian kita cek pada reportnya, synthesis reportnya, dengan cara diklik detail report, synthesis report. Nah, di sini kita langsung lihat ke final reportnya. Nah, di sini terlihat bahwa namanya adalah dual port RAM AS, kemudian IOS-nya adalah 104. Nah, ini adalah angka-angka yang tersedia pada board dan digunakan, ada 32 dari 768 pada number of slice dan seterusnya. Kemudian di sini juga terdapat timing detailnya, atau timing reportnya. Nah, dan pada intinya di sini kita melihat tidak ada error dan tidak ada warning, jadi berjalan sesuai semestinya. Kemudian pada map report ini menunjukkan implementasi reportnya, di mana pada desain summary tidak ada error dan tidak ada warning, sehingga program ini berjalan sesuai semestinya. Nah, number of for input load yang digunakan adalah 64 dari 1534, dan berarti ini adalah 4%. Nah, setelah saya menjalankan program dan simulasinya, begitu juga saya sudah menunjukkan map report atau implementasi report dan juga synthesis report. Demikian demo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.